kena asam lambung, langsung tutupnya nggak bisa nutup lagi, panas kan, GERD itu. Nah kalau kena GERD sampai panas begitu kan hampir mirip serangan jantung. Kalau sudah kena, ya nggak sanggup dia minum kopi. Kayak saya nih, nggak sanggup. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Karena ini emang tadi kerjanya tuh sistematis. Begitu lambung luka, dia ngeluarkan enzim. Ketemu dia langsung apa? Daging Talks to Learn. Akhir-akhir ini lagi ramai banget pembahasan tentang GERD. Bahkan yang bilang GERD ini bisa jadi penyebab kematian. Saya adalah salah satu orang penderita GERD juga, guys. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Iwan, salah satu praktisi biokimia. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah, Mas Atta. Terima kasih sudah diundang nih. Iya, terima kasih banyak. Pak Iwan, kan banyak nih di sosial media berseliweran. Pak Iwan membahas soal GERD. Dan banyak hal menarik juga. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya, kenapa Pak Iwan di anak muda sekarang saya ulang. Kenapa banyak anak muda sekarang itu terkena penyakit GERD? Mungkin nggak cuma GERD ya. Mungkin diawali gangguan lambung dulu. Oke. Lalu ke GERD ya. Ada juga sebagian langsung ke GERD. Jadi kita lihat sekarang gaya hidup anak muda sekarang. Oke. Yang pertama, dia itu jarang gerak kan. Sukanya kan saya sekarang lihat sering nge-game mereka itu. Oh, Kegiatan gadget. ya, gadget ya, kegiatan yang saya malam-malam. Terus apa yang dimakan, diminum? Kebanyakan di kafe kan mereka. Oke. Nah, di kafe itu mayoritas yang saya amati mesti kopi plus. Nah, kopi plus sesuatu yang lain kayak creamer. Nah, ini masalah. Jadi pada saat kita ini, kegiatan kita ini memang seperti nggak capek sepertinya. Nge-game kan gini, ya kan? Otak kita berpikir kan, pasti ada juga adrenalin. Ditambah kopi itu membuat tubuh kita ini berenergi sehingga merangsang lambung itu untuk kerja. Pada saat itu maka asam lambung itu cenderung cepat keluar. Tapi dia tidak ada makanan. Ditambah lagi ada creamer yang diminumnya dia, kopi plus creamer itu. Tambah lagi ngerokok. Tambah ngerokok dan lain-lain itu ya. Sudah selesai. Pada saat dia melek terus, tidurnya kurang istirahat, sel dipaksa kerja. Sel kerja itu butuh makan loh. Nah, yang ngasih makan tuh siapa yang memproses, menyediakan? Lambung sebenarnya. Oke. Nah, itu skemanya begitu. Sehingga yang titik poin penting di lambung itu adalah asam lambung, Mas Atta. Asam lambung. Jadi gini, saat saya makan sesuatu nih, makan nasi misalkan ya, atau makan ikan, sel saya nggak mau makan nasi, nggak mau, maunya glukosa. Saat saya makan ikan itu protein ya, sel maunya asam amino. Siapa yang mengubah itu? Itu asam lambung. Nah, asam lambung itu asam apa sih? HCl itu. Mas Atta masih kan hobi mobil tuh. Kalau aki yang zaman dulu yang masih basah kan pakai H2SO4. Masih ingat gak air aki yang zaman dulu itu? Zur itu. H2SO4 itu. H2SO4 itu kalah sama HCl. Kalah asam. Bayangin sekarang H2SO4 itu kalau kena tangan melepuh enggak? Yang air aki itu. Itu masih kalah dibanding HCl, asam lambung kita. Yang dalam perut. Iya. Nah, tapi kenapa orang yang nggak sakit lambung kok nggak apa-apa dengan HCl? Begitu. Karena Allah sudah memberikan ini lambung nih, daging lambung nih ya. Dia ngasih pelapis, namanya mucin. Oke. Nah, begitu asam lambung keluar, nggak kena dagingnya ini, gitu loh. Nah, pada yang sakit MAH dan GERD, MAH itu di lambungnya ya, yang gangguan lambung itu lapisannya hilang, lendirnya hilang, sehingga asam lambungnya langsung menghantam sel lambung, luka dia, kebakar. Nah, kalau GERD itu di lambung di atas ada katup, di sini ada katup, supaya apa? Setelah kita makan tidak keluar, gitu kan? Lah katupnya ini juga mucinnya hilang, kena asam lambung, langsung katupnya tidak bisa nutup lagi, panas kan? GERD itu. Nah, kalau kena GERD sampai panas begitu kan hampir mirip serangan jantung itu. Ada kepanikan sampai anxiety. Kemana-mana loh lambung itu masalah itu. Iya. Begitu bayangin lambung ini gagal ngasih makan, ya kan?
Lalu sel-sel ini, jadi lambung gagal bekerja nih, langsung lambungnya itu tidak optimal ya, apalagi diobatin dengan penetral asam lambung kan begitu. Tambah bahaya lagi. Nah, ini bahayanya. Pada saat kita makan ikan misalkan, kan sel saya kan maunya kan asam amino, bukan ikan. Yang siapa yang berubah? Asam lambung tadi. Nah kalau asamnya netral bagaimana? Dikasih obat-obat penetral lambung, bisa bekerja nggak? Akhirnya kan saya kelaparan Mas Atta. Nggak dapat asam amino gitu loh. Nah itu. Apa mungkin nggak salah satu penyebabnya itu banyak anak muda sekarang ini kan suka diet, Termasuk terus itu. minum obat-obat diet gitu, Iya. perut kosong, minum entah itu dia kan ada sekarang bentuknya entah itu gel, entah itu pil, entah itu apa, itu termasuk nggak? Iya. Banyak orang itu salah kaprah tentang diet loh. Obat diet itu ada yang memang basisnya cuma serat. Ya, nutrisi diet, kasih serat aja biar kenyang gitu kan ya. Ya, harapannya nanti sel-sel dia itu bisa membakar lemak-lemak dia kan begitu. Harapannya begitu. Cuman dia lupa bahwa lemak yang disimpan di tubuhnya itu untuk dibakar itu butuh modalitas. Itu butuh skema itu. Kalau hanya dikasih serat saja, dia akan kurang gizi. Dia nggak bisa membakar lemak. Nanti dia pasti sakit. Itu yang mayoritas kasih serat-serat begitu. Ada lebih kejam lagi. Dikasih obat. Obatnya itu adalah di mesin sel itu ada namanya ada channel ya, ada channel dari mitokondrianya itu dikerjain sama dia. Jadi energinya itu namanya uncoupling proteinnya itu ada di mitokondria di dalam sel. Itu digunakan hanya saat kita ini nggak ngapa-ngapain terus butuh panas kayak beruang itu loh, beruang kutub kalau dia tidur selama musim dingin itu kan dia menghemat tuh, ya kan nggak kerja tapi dia bisa panas. Nah UCP, nah katup itu dibuka sama dia, obat itu dia langsung kurus tuh, langsung kurus. Tapi bahaya itu. Jadi obat itu. menurut Mas diet yang bahaya itu kalau mengkonsumsi apa? Ya ada obat diet, ada obat-obatan, kasih obat. Yang kedua, dia hanya fokus ke pembatasan kalori, tapi tidak menskenariokan bagaimana cara membakar lemak-lemak dia, lemak adipos dia, lemak visceral dia. Itu ada tahapannya. Makanya Karnos itu kami ada pembimbing ya, pembimbingan bagaimana tubuh dia itu dikembalikan ke algoritmanya. Jadi tubuh itu punya algoritma, Mas. Tubuh ini ciptaan Tuhan. Contoh begini, Mas pakai iPhone misalkan. Meskipun Mas Atta beli iPhone, udah milik Mas Atta nih, Mas Atta harus taat sama pembuat iPhone kan, cara kerjanya. Kan enggak bisa Mas Atta sembarangan pakai, oh ini punya saya pakai cara Android itu, nggak bisa jalan dia. Nah sekarang tata caranya. Iya, yang bikin siapa? Ya Apple yang bikin, karena iPhone. iOS-nya gitu. iOS-nya yang bikin, tas tunduk. Nah manusia ini siapa yang bikin? Nah Tuhan. Maka Allah menyebabkan aturan. Makanya Karnos itu fokusnya di situ. Kita membaca aturan Sang Pencipta. Lalu kita edukasi masyarakat, manusia ini loh aturan Sang Pencipta begini. Oke. Nah itu karena begitu. Oke, nah kalau di masyarakat sekarang jadi pembahasan nih, contohnya, apakah GERD bisa menyebabkan kematian gitu? Ya bisa. Bisa? Ya bisa. Nah GERD itu kan nanti pada saat kena GERD, kemudian kan diobatin tuh. Apa obatnya sekarang mayoritas yang diberikan? Penetral lambung. Ya, yang kita biasa beli. Ya, Zolzol itulah ya. Ya, itu lambung tidak boleh atau dibatasin sekresi asam lambung. Sedangkan asam lambung itu fungsinya Mas ya, itu seperti kompor di dapur. Lambung itu kayak dapur Mas, di suatu rumah. Contoh Mas Atta sekarang kita analogi dulu ya. Mas Atta sekarang di rumah pingin makan apa misalkan, makan soto misalkan. Lalu ART belanja ke pasar kan belanja beras sama belanja daging mentah. Dibawa kemana? Ke dapur yang di rumah itu. Dapur itu lambung. Nah kalau dapurnya itu rusak, bocor, sehingga tetangga marah-marah misalkan itu ya. Lalu Mas Atta bilang ke ART, kalau ada api siram dengan air. Kira-kira mateng nggak masakannya tadi? Nggak mateng kan? Nah itu obat MAH Mas, obat penetral asam lambung. Sedangkan yang
itu tidak mempan, pasti masih belum selesai, maka dikasih obat-obat asam lambung tidak boleh keluar. Itu yang PPI itu, proton pump inhibitor. Apa dampaknya sekarang? Bayangin Mas Atta di rumah tadi itu, Mas Atta, istri, anak, kemudian itu makanannya itu tidak ada yang mateng. Sakit enggak ya satu rumah itu? Sakit. Nah itu sama aja. Apabila sel nggak dapat makanan, sel kaki, sel otak, sel jantung, sel paru-paru, sel ginjal, sel pankreas nggak makan, akibat lambungnya itu netral, sehingga saya makan buat mulut saya dibuang jadi feses, nggak masuk dalam darah. Kira-kira sakit nggak lama-lama? Ya sakit. Gimana jantungnya? Ya sakit. Terus banyak plak nggak? Banyak plak. Kalau buntu plaknya di jantung gimana? Serangan jantung. Begitu. Diabetes, hipertensi. Makanya penanganan lambung itu yang salah itu mengakibatkan banyak sekali penyakit. Betul. Degeneratif. Jadi komplikasinya Pak ya. Iya. Mungkin kalau GERD-nya aja dia bukan langsung menuju langsung kematian gara-gara GERD-nya, Ya, tapi enggak langsung. ternyata GERD ini kayak ibu segala penyakit gitu. Penyakit iya. Bisa dibilang gitu berarti ya? Betul. Bisa dibilang Kakek berarti atau GERD neneknya penyakit itu. kakek nenek penyakit itu GERD berarti ya. GERD itu. Karena dari GERD itu kena kalah ke yang lain-lain Iya, gitu ya. GERD dan gangguan lambung ya. Pokoknya intinya gangguan lambung keseluruhan ya. Yang ditangani dengan cara penetralan asam lambung. Nah, ini masalahnya semua skema itu sekarang begitu. Dan GERD itu biasanya datang dari pikiran juga, stres, Bisa jadi. ya kan? Nah, tapi baik lagi sekarang. Oke. Jadi begini, Apakah stres bisa memicu GERD? memicu bisa. Saya tanya balik sekarang, kenapa kok stres? Ya mungkin dia punya masalah hidup. Ya, artinya masalah yang nggak selesai. Hmm. Pada saat ada masalah, siapa yang akan berpikir untuk menyelesaikan masalah itu? Otak kan? Otak isinya apa? Sel. Sel. Sel otak waktu berpikir, dia butuh energi enggak? Butuh. Energi butuh bahan bakar enggak? Butuh. Butuh. Siapa yang memberi bahan bakar itu? Lambung. Betul. Nah, Kembali lambungnya lagi ke bagaimana? lambungnya. Balik. Ke sini. Nah, itu gini Mas, saya sedikit kasih ilustrasi ya, biar Karena agak banyak ya Mas. agak menarik. Jadi banyak kalau anak-anak muda di luar sana yang saya lihat, Mm-mm. yang kelihatannya paling happy, biasanya dia paling stres tuh. Kelihatannya paling ketawa-ketawa, pengen cari pelampiasan happy, biasanya paling pusing. Nah, dari situ aku lihat pusingnya itu tuh ngerasa pengen ditutupin gitu Mas. Ternyata sampai rumah kan udah nggak lagi tuh. Ya. Happy-nya hilang, gaul-gaulnya udah hilang. Masuklah ke perut, GERD. Good. Berarti masalahnya belum selesai juga kan? Belum selesai juga. Terakhir dia kemarin ada isu whipping itu, Oke. nitrous oxide kan? Karena dia pengen happy saja. Dia menghindari masalah. Dia orang yang sakit GERD nanti yang ditangani dengan obat-obatan tadi itu akan masuk ke skema itu. Karena dia pengen bahagia. Karena otaknya nggak makan, betul otaknya ini ada distorsi. Ini masalah ini. Nah, coba ini saya bikin ilustrasi ya. Ilustrasinya nih. Nah, kita bandingkan manusia dengan mobil. Oke, ini manusia dan mobil ya. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi kita bandingkan manusia dengan mobil. Biar lebih gampang ngerti. Biar gampang ya. Mas Atta, mobil kan benda mati ya. Nah, Mas Atta kalau mengatakan mobil ini hidup, itu jika apa? Jika dihidupin. Jika hidupin. Apa syaratnya hidupin? Ya ada mesinnya. Ya, kalau mesinnya diem kayak saya hidupin, starter Ya nggak hidup. nggak hidup, gitu ya. Oke, saya persingkat. Mesin hidup, mobil ini kita katakan hidup jika apa? Jika ada pembakaran di dalam ruang bakarnya di sini. Oke. Nah, ruang bakar butuh apa? Butuh bensin dikabutkan, ya kan? Oke. Kalau bensin nggak dikabutkan kan digerojok ke piston kan ya nggak hidup. Nah, sekarang kita runut ke atas. Ini bensin kabut dari mana dia? Oh, dari injektor sini. Injektor dari mana? Dapat bensin dari tangki. Tangki mobil dapat bensin dari mana? Dari SPBU. SPBU dapat dari mana? Dari kilang. Kilang dapat dari mana? Dari minyak mentah. Nah, inilah algoritma, Mas. Kalau saya putus salah satu aja, kilangnya nggak ada. Atau sekarang kita perang Iran tuh, Hormuz di stop, nggak ada minyak mentah. Oke. Nanti someday kalau sampai terjadi 100% nih, ada nggak SPBU bensin? Hidup nggak mobil ini lama? Nggak ada. Hidup. Inilah algoritma. Satu diputus maka akan selesai mobil itu, akan mati. Nah sekarang kita lihat manusia.
manusia ini terdiri dari sel. Berapa jumlahnya? 100 triliun sel. Kalau Manusia 100 triliun sel. betul. Sekarang mobil berapa mesinnya? 1. Jadi sel manusia itu identik dengan mesin. Bedanya kalau mobil 1 mesin, manusia 100 triliun mesin. Sel ini hidup jika ada apa? Jika ada pembakaran. Di mana ruang bakarnya? Ini Mas, mitokondria. Jadi mitokondria ini sama dengan pistonnya mesin, Mas. Nah sekarang kalau mesin tadi butuhnya bensin kabut, mitokondria butuh apa? Dia butuh namanya asetil-CoA, Mas. Itu analoginya. Terus dari mana sel dapat asetil-CoA? Dapat dari ini, Mas, dari gula, asam amino, asam lemak, Mas. Nah itu. Nah sekarang gula, asam lemak dari mana dia? Dari darah. Darah dapat dari mana? Dari usus halus. Usus halus dapat dari mana? Dari lambung, Mas. Lambung dapat dari mana? Dapat dari nasi padang. Ini analoginya. Nah sekarang lambung ini siapa yang memecah makanan ini? Adalah asam lambung. Jadi lambung dan pencernaan ini sama dengan kilang minyak, Mas. Nasi padang dan makanan kita sama dengan minyak mentah. Nah sekarang kalau algoritma ini saya potong, Mas, di sini, saya netralkan dengan obat penetral lambung, gimana kira-kira? Akhirnya makanannya jadi feses. Gitu. Terus sel makan enggak? Enggak. Makanya banyak penyakit nanti. Di situ. Ini yang masalah kejadian, Mas, sekarang. Jadi kalau kita lagi misalnya kena serangan GERD gitu, wah lagi sakit, melilit, pusing gitu. pusing. Kita minum apa? Kalau di kami menemukan bagaimana cara untuk melapisi lambung itu. Oke. Berarti dilapisi, Mas. Tapi sakit Tapi apa? kalau itu kan kalau sebelum sakit bisa dilapisi. Ya, Kalau ini tiba-tiba lagi sakit, langsung justru sakit itu. Jadi di lambung itu dia itu ada senyawa mucin namanya. Oke. Nah, mucin itu terbuat dari apa? Dari protein backbone plus ada gula. Nah, kita kasih aja bahan bakunya. Tek, dia akan apa? Terbuat lagi mucinnya. Dilapisi tanpa menetralkan asam lambung. Jadi itu. Jadi inilah kenapa banyak penyakit degeneratif sekarang itu, diabetes, hipertensi, stroke, serangan jantung, anxiety, ya, tidak pernah sembuh karena kita tidak memahami aturan Sang Pencipta ini. GERD-nya itu. Iya, lambung dinetralkan. Coba sekarang bulan-bulan puasa ini, kan banyak iklan tuh, minumlah waktu sahur dan buka puasa, ya kan, obat-obat penetral asam lambung. Berapa banyak kampanye tentang asam lambung itu jahat. Padahal asam lambung itu adanya asam lambung dalam sel dalam lambung itu sangat penting karena sunatulnya begitu. Oke. Di sana. Oke. Nah, kalau kita ngerasa tahu perut kita ini lemah, makanan apa aja yang harus kita hindari? Misalnya lambung kita ini lemah gitu. Lambung lemah itu artinya sedang sakit lah gitu ya. Iya, sedang sakit. Memang nggak ada pelapisan. Lambung saya lemah. Apa aja makanan yang harus dihindari? Oke, yang pertama adalah makanan yang keras-keras. Makanan keras-keras. Contohnya? Ya, contoh kalau kita makan keripik lah paling gampang. Keripik itu harus dihindari. Keripik itu kan patuh amat diserang, sepele kan. Makan keripik itu berapa kali ngunyah? Banyak lah, puluhan kali. Oh, enggak sampai. Makan keripik itu orang pingin nelen terus. Oh, nggak dikunyah. Ngunyahnya enggak sebentar. Ngunyahnya dikit. Dikit, betul kan? Itu bahaya berarti keripik. Iya, keripik itu kan tipis. Oke. Ya tipis. Secara bentuk itu, lambung ini mucinnya sudah apa? Tipis, sudah banyak luka, enggak tebel. Oh, Ya begitu nanti ada yang tajam-tajam kecil. Aduh, tambah lagi gimana? dia. Terus makanannya pedes banget. Pedesnya melukai lambung juga. Iya. Istri saya Iritasi. level sejuta. Kemudian, ini level sejuta. Katanya. Terus tinggi kafein. Kopi. Ya, kopi. Kopi itu melukai lambung berarti ya? Kopi itu ada kafeinnya. Kafeinnya itu memang secara alami kan dia itu men-trigger saraf kita untuk energik. Oke. Energi Mungkin itu kalau sedikit nggak apa-apa ya, tapi kalau berlebihan. nah, gitu. artinya Atau nggak sebenarnya kalau, nggak baik. Kalau sudah kena, ya nggak sanggup dia minum kopi. Kayak saya nih nggak sanggup. Nggak sanggup kan? Kopi. Nggak sanggup kan?
Meskipun Nggak bisa menikmati kopi nggak bisa lagi. kopi, nggak bisa. Karena Kecuali habis makan nasi, bisa lah sedikit. dikit, ya kan? Iya, tapi nggak bisa banyak. Susu juga saya nggak bisa. Mungkin ada lactose intolerance. Iya, saya laktos Nah, intoleran. kalau intolerance sudah lah, terima saja nggak apa-apa. Nanti tinggal dialihkan ke susu yang lain. Susu oat aja. Ya, susu oat, susu kedelai atau apa itu. Benar. Itu. Keripik, pedes-pedes, kopi. Ya, kopi. Nggak apa-apa. Kemudian creamer. Creamer. Nah, Creamer yang buat kopi itu, Mas. iya. Itu bahaya buat Non lambung. dairy creamer ya, non dairy creamer ya. Non dairy creamer. Ya, creamer terbuat dari minyak itu, minyak nabati. Oh, itu bahaya. Iya, masuk margarin. Oh. Tidak bisa dicerna oleh sel kita. Dia bisa masuk ke mulut kita, lambung kita masuk, ke darah masuk, tapi temu sel nggak bisa. Nanti Creamer akan, itu. ya, nanti akan menghalangi nutrisi masuk ke dalam sel-sel lain, termasuk sel lambung dari darah. Kalau itu terhambat, ya gimana lambung bisa bikin pelapis lagi? Oke. Nah. Yang kelima, Makanan yang tinggi resimelat. resimelan. Ya, jadi gini, makanan yang salah penyajian. Contoh, kita mencampurkan gula merah atau gula sederhana atau madu dengan protein, lalu dipanaskan di atas suhu 70 derajat Celcius. Oh, itu nggak boleh. Ya, Karena karena itu nanti menghasilkan senyawa AGE, Advanced Glycation End Product. Itu nanti dia sangat radikal dalam darah kita. Ini menghalangi lagi dan bisa menyebabkan kanker nanti itu. sampai kanker. Iya. Apalagi mereka yang ada gangguan lambung. Kenapa? Tubuh itu udah canggih sebenarnya. Udah punya skema detox. Detox alami tubuh dari apa? Glutathione. Glutathione itu dibuat dari asam amino. Nah, cilakannya bagi mereka yang sudah gangguan lambung, apalagi kena obat mah tadi, maka protein yang dia makan itu tidak akan jadi asam amino, sehingga liver tubuh kita nggak bisa bikin tidak bisa bikin glutathione tadi. Ditambahlah juga tadi masakan yang apa tadi? Yang tinggi resimelat, contoh sate misalkan. Sate. Ya, kan kasih kecap kasih daging kan dibakar. Heeh. Resimelat itu. Kemudian orek tempe dikasih kecap misalkan. Waktu Kecap itu masaknya. nggak baik buat lambung. Jangan dipanaskan. Jadi kalau nambahin kecap jangan waktu panas. Oh. Kan bisa disiasatin. Oh, jadi bisa makan kecapnya jangan pas panas. Nah, iya kan bisa disiasatin. Tapi masalahnya informasi ini nggak sampai ke masyarakat loh. Oke. Nggak sampai. Makanya saya punya kelas memang untuk ngajarkan cooking class ke masyarakat, namanya mereka pengen sembuh di situ. Sate ayam jadinya bahaya karena pakai kecap. Iya. Dan dipanasin. Iya, betul. Kalau mau sate aja digoreng Nah, ataupun dibakar, udah jadi baru dikecapin gitu. betul. Nah, jadi gini Mas, ini lagi Mas. Ini kan sel kita nih, ya kan? Sel kita itu nggak mau tahu apa yang kita makan. Ini kita makan, ya kan? Sel maunya apa? Karbohidrat kita makan, sel maunya glukosa. Kita makan protein, sel maunya asam amino. Kita makan lemak, sel maunya asam lemak, kan begitu. Yang nganter siapa? Dari mulut kita sampai usus ini ya. Sekarang ini sel otak nih. Sel otak lah gitu. Kan darah yang nganter. Nah, kalau lambung ini kena obat mah peneter lambung, maka makanan kita ini nanti gak dipecah, nanti jadi feses. Iya, tadi yang Mas kasih tahu. Iya. Kan, feses. Nah, begitu di dalam darah ini nanti gagal semua, kelimper masuk sini, maka jadi plak nanti. Oh, jadi Hipertensi, diabetes, karena ya itulah akibat salah masak tadi itu Mas. Dan plak ini juga menyebabkan Metabolic syndrome Mas. Banyak penyakit, enggak pernah kelar-kelar. Kenapa info-info kayak gini kita nggak tahu, Mas? Banyak orang masyarakat belum tahu. Karena mungkin mereka tidak tahu dalam mempelajari dan tidak menyampaikannya secara utuh. Makanya Karnus itu berusaha menyampaikan itu ke masyarakat. Gitu. Dan Karnus juga melakukan riset. Sebenarnya GERD ini apakah bisa disembuhkan secara total gitu? Biar Bisa. nggak ada GERD lagi. Bisa. Bisa. Bagaimana cara kita sembuh dari GERD? Nah, yang tadi, GERD itu kan masalahnya kan akibat mukosa lambung, pelapisnya hilang atau rusak. Jadi ya kita perbaiki, kita tumbuhkan lagi. Makanya kami riset
Kami riset nih, kami ada risetnya. Bentar, ini kan lambung ya. GERD itu ini kan ada otot ini. Ini lambung ini. Ini lambung ini. Ini asam lambung. Ada otot ini. GERD itu nyerang ini. Sehingga dia melar terus. Jadi ototnya nggak bisa nutup. Nah, ini luka ini. Lambung itu Mas, itu ya, ini lambung ya. Ini kan lambung nih. Ini lambung. Ini sel lambung nih, begini. Nah, di atas sel ini ada lendir. Sehingga kalau kena asam lambung, dia nggak kehantam. Asam lambung kan kayak air aki kan. Keras banget itu. Nah, siapa yang melindungin? Nah, ini lendir ini sini. Ini sel lambung. Nah, ini kan. Nah, kalau sampai ini hilang Mas, kerowak begini ya. Sehingga sel lambung menghantam, langsung luka Mas. Nah, sekarang tanya, siapa dia? Siapa lendir itu? Gimana bentuknya? Ini Mas bentuknya Mas, seperti ini. Nah, itu terbuat dari apa? Protein dan gula Mas. Jadi makanya mereka yang kan banyak orang tuh yang katakan jangan makan karbo, jahat, karbo itu jahat, kan banyak kan sekarang gitu. Bahaya juga itu. Karena sel lambung itu bikin mucin. Dia butuh gula. Oh, jadi sebenarnya karbo itu butuh juga kita kan? Butuh Mas. Jadi jangan terlalu sensi juga gitu sama karbo gitu ya? Iya, jangan sensi. Karbo itu nggak apa-apa. Asal jangan kebanyakan. Iya, yang salah tuh karbo kebanyakan. Iya. Karena saya pernah kemarin nge-gym sama orang yang badannya gede Mas. Saya makan kan, saya kira dia nggak pesen nasi. Pesen nasi banyak. Iya. Sama ayamnya juga banyak. Saya bilang, Mas kan nge-gym kok makan nasi? Lah justru kita butuh kata sebenarnya nasi. Otot butuh. Asalkan jangan lebih dari kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan lambung kita segini, kita makan nasinya segini. Kebutuhan aktivitas kita. Apalagi nge-gym Iya, kan diangkat-angkat sekian. betul. Itu kan dihitung aja berapa yang diangkat, berapa energinya, sekian kalori, tembak di makanan. Yang salah itu katanya pengeluaran dan pemasukannya. Iya, masuknya lebih banyak dibanding Masuknya lebih banyak pengeluarannya. daripada pengeluarannya. Ya gemuk Kalau dia. masuknya banyak tapi pengeluarannya jauh lebih banyak ya. Tekor. Tapi kalau masuknya pas ya jadi nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Pengeluaran sama pemasukannya seimbang ya normal. Normal begitu. Nah, bagi sini Mas ya. Gitu. Iya. Nah, jadi ini. Jadi ini emang agak jelimet dikit, tapi nggak apalah. Jadi ini protein dan ini adalah gula gitu ya. Oke. Sekarang siapa yang bikin lendir ini? Itu adalah semua sel lambung. Dapat dari mana? Dapat dari darah. Gitu kan. Makanya betul dia tuh luka lambung ya. Dia nggak dapat lagi, nggak bisa bikin lagi Mas. Karena dia mati gitu kan. Nah, terus bagaimana solusinya? Sel lambung itu membuat mucin, itu dia butuh protein ini Mas. Prolin, treonin, dan serin plus gula, lalu dikawinkan dengan enzim. Ya gampang tuh Mas. Kasih aja Mas bahan bakunya ini dan gulanya kasih aja di dalam lambung, nanti dia akan bikin sendiri Mas. Dan itu saya coba. Saya coba di mana? Ini Mas, hasil kami riset di tikus Mas. Lambungnya tikus. Ini saya coba di Unpad ya, farmasi Unpad. Jadi ini diteliti secara ilmiah, nanti ada jurnalnya. Ini lambungnya tikus normal Mas ya. Lambungnya tikus. Ya, lambung tikus. Jadi kita Dites. tes ya. Ini tikus normal begini. Skornya 0,2 Mas. Skor. Ya. Oke. Kemudian yang ini lambung tikus yang dirusak Mas. Kita rusak Mas. Pakai apa rusaknya tuh Mas? Dikasih dikasih namanya alkohol, ya dosis tinggi, gitu. Itu dia rusak nanti ya. Dan asam. Jadi, nah begitu rusak nggak diapain Mas ini. Jadi biarkan dia rusak aja. Itu skornya 0,6. Jadi semakin tinggi skor itu semakin rusak dia. Kemudian yang ini lambung yang rusak, tikus rusak, dikasih obat simetidin, PPI Mas. Obat orang GERD. PPI, proton pump inhibitor. Oh, obat-obat yang kita suka beli itu. Ya, itu yang itu. Pereda GERD, pereda Iya, mah itu. betul, ya. Dia 0,25 Mas. Bandingkan berapa awalnya? 0,2 kan? Artinya dia belum bisa kembalikan kan? Belum bisa. Kemudian saya coba dengan AL Karnus yang kami produksi, yang kami riset. Dengan dosis 1x1, dosis rendah, 0,2 sudah balik Mas. Dosis pengobatan skornya 0,133. Lebih bagus dibanding tikus normal. Itulah kenapa banyak pasien GERD itu
dan masalah lambung di Karnus itu banyak sembuh, Mas. Di situ. Makanya kami riset. Jadi ini kami riset itu dalam rangka untuk membuktikan aja secara ilmiahnya. Kalau secara pasien banyak sakit-sakit lambung itu. Karena hampir semua pasien diabetes, hipertensi, kanker itu mereka ada masalah lambung. Hampir semuanya. Hampir semua. Ya. 70%. Iya, lebih. 80%. 80% yang kami temui saat ini. Mereka tuh apalagi mereka kasih obat-obatan yang sudah pasti kasih obat-obatan tadi. Obat kemo kan, pasti kasih obat. Oh, jadi ini Penyakit lambung. formulanya Mas sudah temuin gitu ya? Sudah. Karnus ini ya. Iya. Dari bahan ini dari mana? Dari labu. Labu, kedua kolagen. Kolagen. Kolagennya itu sebagai protein backbone-nya. Mm-mm. Kemudian labu dan pisang. Oh, dalamnya ada pisang juga? Ada pisang yang kita bikin resisten patinya sehingga dia nanti bisa menjadi gulanya untuk dikawinkan dengan asam aminonya itu, kolagennya itu. Jadi kalau mungkin kita makan pisang itu bisa ngobatin lambung ya? nggak bisa kalau pisang aja, Mas. Kok pisang aja nggak bisa? Nggak bisa. Jadi harus Iya, harus dikawinkan dulu dengan kolagen, kolagennya pun khusus. Pisang. Ya, dan itu tidak cuma pisang dikeringkan, tidak bisa begitu. Karena pisangnya harus berubah patinya. Ada prosesnya, itu kami sudah patenkan skema itu. Jadi, tapi semuanya alami ini. Tidak ada bahan pengawet, tidak ada perasa, Jadi aroma. kalau kita misalnya minum ini, habis itu kita minum kopi udah nggak puyeng? Nanti setelah lambung itu diperbaiki, ya paling nggak kasih waktu kita untuk sekitar sebulan, ya obat-obat tadi bisa dikurangi sampai ditinggalkan. Obat-obat tadi, peneter lambung dan lain-lain, kawan-kawan itu ya. Berarti sudah recovery semua. Silakan minum kopi. Tapi kopinya jangan ada creamernya. Kopi murni aja. Pedas sudah bisa. Udah bisa. Sudah bisa. Makanya. Tapi jika memang sudah parah-parah, saya sarankan ikut pendampingan. Nanti yang damping dokter kami via Zoom. Jadi dampingi. Lambung itu akan ada regenerasi tiap 3 hari sekali, Mas. Jadi masih besar kemungkinannya Anda sembuh karena tiap 3 hari. Sekarang minum hari ketiga sudah enak. Sudah sembuh. Nah, gitu kan. Cepat. Kalau diabetes lama, Mas. 3 bulan kita butuh waktu. Kalau lambung lumayan cepat. Sebulan ya? Ya sebulan lah. Penasaran sih kalau sebulan tiba-tiba bisa minum kopi, nggak pusing, nggak deg-degan, tanpa masuk makanan lain tapi udah bisa kopi sih asik sih. Iya. Iya. Bisa coba. Nanti bisa ikut mendampingan lah. Atau kalau mau total hidup sehat, nanti bulan depan saya punya seminar di Jakarta. Oh, Bapak ada seminarnya juga? Ada. Edukasi tentang cara tubuh manusia. Yang ikut siapa? Dokter-dokter gitu? Enggak, masyarakat umum. Masyarakat umum. Berbagai kalangan, ada dokter juga ikut. Oke. Semua yang ingin belajar tentang bagaimana sih cara kerja tubuh manusia itu sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Terus kita bagaimana? Kita fokusnya kemarin di diabetes dan kanker sih, 2 itu. Kalau kita minum vitamin-vitamin gitu boleh nggak sih, Mas? Vitamin itu sebenarnya sudah ada di banyak makanan kita, Mas. Nggak perlu. Kan kadang-kadang kita ada pesan beli vitamin tuh, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D gitu. Manusia itu sudah diciptakan dalam satu sistem. Nah, sistem itu butuh keseimbangan, Mas. Jadi nggak perlu ada tambahan vitamin lagi yang kita minum. Perlu. Dari makanan itu udah banyak vitamin itu lengkap dan seimbang. Buatan Tuhan. Kalau makanannya memang nggak seimbang, cuman misalnya makannya ikan atau makannya ayam, tapi ayamnya kan kalau orang Indonesia kadang nggak sebanyak orang bule gitu, makannya sedikit lebih banyak nasinya. Ikan, ada sayurnya, gitu kan, ada buahnya, udah lengkap, Mas. Vitamin D, Anda berjemur aja. Itu vitamin D. Iya. Vitamin A. Vitamin dari beta karoten. Dari mana itu? Dari pepaya. Dari carrot, wortel. Itu wortelnya harus makan satu atau cukup yang di sop itu yang cuman dipotong-potong sampai 5 biji itu udah cukup belum? Nah, ada vitamin itu hampir di semua makanan yang berwarna itu ada, Mas. Jadi tinggal Anda perkaya aja. Vitamin itu nggak banyak, Mas. Kalau dari ayam, dari ikan tuh ada vitamin? Ada. Bawaannya dari ayam juga ada? Ada vitamin ada. Tapi memang paling banyak emang dari sayur-sayuran. Walaupun udah dijadiin sop itu tetap masih ada tuh vitaminnya? Masih. Nggak dia menghilang gitu? Enggak. Makanya kami ada cooking class. Oh, ada cara masaknya, makanya begitu. Kita tuh kenapa banyak yang hilang makanan? Kan cara masaknya nggak bener. Nah gitu. Contohnya paling gampang. Mencampurkan makanan gula merah atau madu dengan daging dipanaskan. Itu merusak itu. Melahirkan senyawa-senyawa radikal. Oke. Di sana. Jadi banyak ya
pasien-pasien datang ke kami itu ya, masyarakat itu setelah menerapkan konsep Karnus, mereka itu nggak tergantung lagi dengan suplemen vitamin dan hidup mereka lebih enak. Jadi suplemen vitamin itu sebenarnya nggak terlalu baik ya. Yang paling bagus kan buatan Tuhan, Mas. Mendingan buah langsung aja. Iya, buahnya langsung. Jadi sebenarnya itu nggak cuma jualan aja gitu ya, nggak terlalu bermanfaat gitu maksudnya. Iya, itu manfaat. Justru baca kita nambah tahu gini, ada vitamin D misalkan. Oke. Vitamin D itu di tubuh kita tuh ada 2 jenis loh. Oke. Satu vitamin D yang biasa, saya sebutnya namanya cholecalciferol, ya. Satu lagi vitamin D cholecalciferol sulfat. Ini ada beda fungsi, Mas. Yang vitamin D biasa itu adalah saat kita butuh vitamin D, tapi darah kita kurang kalsium, maka dia akan menarik kalsium 20 kali lipat dari usus kita ke dalam darah. Itu. Nah, someday Mas mungkin besok Mas butuh vitamin D, tetapi darah Anda sudah banyak kalsium, maka akan bikin vitamin D yang tidak menarik kalsium dari darah. Nah, sedangkan suplemen yang dijual ini cuma satu tipe, Mas. Vitamin D narik kalsium. Makanya begitu Anda minum vitamin D terus every day, Anda masuk ke risiko kalsifikasi. Pengerakan pembuluh darah. Bisa buntu, Mas, pembuluh darah. Bisa jantung koroner, Mas. Di situ. Padahal vitamin D itu Anda tinggal makan makanan yang ada kolesterolnya, lalu berjemur, sudah selesai. Begitu. Jadi kalau kita ini terlalu dalam mencampuri urusan Sang Pencipta di tubuh kita, tidak tambah sehat. Kembali ke natural gitu ya. Iya, kembali ke natural. Nah, di Karnus itu pelajari sampai kedalaman tadi. Ini berarti udah BPOM halal semua udah ya, Mas ya? Iya, dalam Pak. Udah berapa tahun nih penjualan? Ini memang agak baru Karnus ini. Ini penyempurnaan dari AG Karnus ya. Jadi bagi kita punya yang sebelumnya AG Karnus itu ada pekatulnya memang. Nah, ini gunakan bagi mereka yang GERD. Ini sekitar kurang lebih hampir 2 tahun ya. Gitu. Udah berapa puluh ribu orang yang mengkonsumsi? Kalau nasional mungkin totalnya 10 ribuan lah ya. 10 ribuan. Iya, nasional ya. Gitu. Kayaknya banyak yang pakai. Banyak gimana testimoni dari teman-teman? Alhamdulillah bagus banget tuh. Berapa persen yang bagus, berapa persen yang nggak ngefek misalnya? Kalau air kan itu hampir semua ngefek tuh. Oke. Di atas 80%. Dia 80%. Iya. Kalau air Karnus ini cepat. 20% yang nggak ngefek tuh kenapa dia? Ya dia nggak ada masalah lambung. Oh, dia konsumsi tapi nggak punya masalah. Nggak gitu. masalah lambung. Iya. Kalau yang masalah lambung cepat. Karena ini memang tadi kerjanya tuh sistematis. Begitu lambung luka, dia ngeluarkan enzim. Ketemu dia langsung tambal. Oke guys, terima kasih loh Pak sharing-sharingnya. Ini bisa dibeli di mana nih Mas? Karnus ini ada di toko karnus.com atau di Shopee juga ada. Shopee juga ada. Ya, Ya. Gimana membedakan yang asli sama yang palsu misalnya? Ya cari yang di official. Di official ya. Di official, itu Karnus official, dan Shopee juga sekarang udah cukup banyak sih yang terregistrasi ya di kita ya. Oke. Jadi selama ada barcode-nya, ada wrapping-nya lengkap, itu insya Allah asli. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak sharing-sharingnya. Semoga jadi manfaat buat banyak orang. Ya. Dan semoga bisa memberikan edukasi yang baik juga. Dan terima kasih banyak udah sharing-sharing. Matur suwun, semoga sukses terus semua kegiatan baiknya. Dan selama produk ini bisa manfaat, semoga juga sukses ke depannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.